Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ya nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayahnya, yang telah memberi kita kehidupan, kesehatan dan kesempatan sehingga pagi hari ini kita masih bisa hadir di Masjid Al-Mutakin dalam rangka menunaikan sholat fardu subuh. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada arwah zunan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, di awal Ramadan sering kita dengar firman Allah surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang atau umat para rasul sebelum kamu, agar kamu menjadi orang takwa. Hal ini yang penting kita sampaikan, ada 3 poin yang perlu kita garis bawahi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Arti orang yang beriman ini relatif tergantung kualitas daripada keimanan individu atau keimanan setiap orang. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Jadi puasa itulah wajib. Wajib itu bahasa Indonesianya harus. Jadi kita sudah mendapat gelar mukmin, orang yang beriman. Makanya Allah sayang kepada orang yang beriman, kepada hambanya yang beriman. Maka karena sayang itulah Allah menganjurkan atau mewajibkan hambanya itu untuk berpuasa agar kehidupannya di akhirat kelak itu lebih bahagia dan lebih mulia. Dan puasa itu merupakan proses. Jadi sebagai dasarnya atau bahan pokoknya itu adalah iman, dan puasa itu sebagai prosesnya atau pengolahannya atau pemasakannya. Jadi semua membutuhkan ketelitian sehingga kualitas daripada puasa itu akan lebih baik, dengan harapan kita akan meningkat dari orang yang beriman menjadi orang yang takwa. Kita contohkan ibarat kita memasuki gedung atau memasuki mall, masuki hotel yang berbintang, bahwa dari lantai dasar kita akan naik ke lantai yang lebih tinggi. Untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi itu fasilitasnya ya relatif tergantung kita mau naik lewat tangga yang berhenti atau ya tangga yang berjalan atau naik kotak yang langsung naik. Jadi ada yang tangga, biasanya di tangga darurat, ada pakai tangga eskalator, ada naik lift.
Kalau naik tangga tentu dengan susah payah kita untuk naik mencapai lantai atas itu sangat susah. Apalagi di zaman sekarang ya bapak-bapak yang ibu-ibu untuk naik tangga satu demi satu itu kan sangat susah. Yang kedua, naik eskalator itu ya lebih mudah, lebih lancar. Karena kita berdiri tegak aja sudah sampai lantai atas. Yang lebih canggih lagi naik lift. Belum mata berkedip kita sudah sampai lantai atas. Itu merupakan fasilitas dari hasil yang telah kita capai dalam pengolahan tadi, dalam pemasakan tadi. Jadi kalau kualitas dari puasa Ramadan kita ini bagus, ya untuk mencapai lama-lakum tatakun tadi, untuk mencapai menjadi orang yang takwa itu akan lebih cepat, lebih lancar. Sebenarnya ini yang lebih cocok untuk disampaikan pada tahlil Ramadan atau persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Tapi ini untuk sama-sama kita mengkaji ulang, jadi sama-sama mengingatkan daripada kosong, daripada tidak disampaikan, lebih baik kita sampaikan walaupun terlambat. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita bahas dari awal, yaitu masalah iman. Ada suatu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, lupa saya. Kalau tidak dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, al-ayat, bahwa artinya orang yang beriman itu apabila disampaikan atau mendengar kalimat-kalimat Allah itu maka akan bergetarlah dadanya. Kalau bahasa awaknya berdampuang. Ya. Jadi tanda orang beriman itu artinya sangat dekat hubungannya antara hubungan vertikal antara kita dan Allah. Sehingga kalau disebut nama Allah, nama keagungan, nama besar Allah, nama besar Allah itu kan ada 99 itu. Salah satu yang disebut itu kita akan respect itu, akan reflect itu. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, dalam surat al-imanu maghfiratu biqauli wa amalu bilisan. Artinya aja. Iya, artinya tanda orang yang beriman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu tanda-tanda orang beriman. Jadi tentu seperti yang saya sampaikan awal tadi bahwa kualitas orang beriman itu relatif, tentu berbeda. Namun diharapkan oleh Allah mengharapkan kepada hambanya dengan melalui puasa Ramadan inilah kualitas iman kita itu meningkat. Kalau setelah meningkat maka
diharapkan kita menjadi orang yang takwa. Nah, kualitas iman itu bisa lebih bagus, bisa jelek, bahkan bisa lebih parah lagi. Mengapa begitu ya? Contohnya saja sekarang itu antara kiai atau buya atau ajengan dengan dukun itu beda-beda tipis. Orang terpengaruh atau terpercaya oleh pakaiannya, pakai jubah, pakai sal, itu kita udah anggap kiai. Sehingga kita membutuhkan sesuatu, lupa seharusnya kita mengadu dan mohon kepada Allah SWT. Tapi kita minta kepada orang tersebut, orang pandai kalau bahasa kita. Jangan-jangan kita tertipu oleh kondisi penampilan. Bahkan karena kita terdesak oleh suatu kebutuhan yang penting, walaupun itu sebenarnya bukan kebutuhan pokok dalam kehidupan. Misalkan kita punya warung, punya toko, kok sepi aja, kita pengen laris, minta tolong Mbah Kiai, minta tolong Buya, minta tolong ajengan supaya usaha kita laris. So hal-hal yang sepele, bukannya kita meningkatkan iman, justru kita malah jauh menyimpang dari keimanan itu. Jangan kita tertipu oleh penampilan. Kita pakai baju koko misalkan, bahkan pakai jubah, kita lihat dari sisi akhlaknya bagus sudah. Jadi kalau kita minta penglaris gitu loh, maaf cakap dari orang-orang dari Jawa, jadi yang terutama tukang bakso, tiap tahun pulang gitu. Ya bagus pulang untuk melihat orang tuanya atau berziarah, tapi kita tidak tahu di balik itu. Kok setiap tahun pulang itu berarti ada perjanjian gitu loh. Ada perjanjian yang dia harus pulang, harus hadir, harus mengadakan ritual. Coba lihatlah tukang jual bakso yang laris, itu baru jual bakso. Dan itu contoh yang kita tahu, dan sini ya kurang lebih sama gitu ya. Belum yang para pejabatnya minta kekuatan, minta kewibawaan, segala macam. Itu baru dari sisi iman gitu loh. Kita sudah terselip. Pertama sedikit, ya tidak terasa, lama-lama jauh. Ibarat orang narik benang gitu, dari satu titik ke titik lain gitu, lurus ya. Nanti titik yang belah sana, yang titik jauh kita geser, ditarik, ya benang itu ditarik akan tetap lurus gitu, tapi sudah tidak pas, tidak siku lagi. Dari titik terdekat itu gesernya cuma dikit, mungkin 1 mili, tapi di sana sudah berapa senti, mau 5 senti, mau 10. Itulah dari hal-hal penyimpangan. Itu dari sisi keimanan. Dan bagaimana untuk menjadi orang yang tawa atau orang yang bertakwa, orang laku tatakun, itu harus kita melalui proses. Ya prosesnya adalah yang puasa tadi. Bagaimana puasa yang harus dianjurkan? Allah menganjurkan puasa itu lewat Rasulullah melalui hadisnya, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, kita
diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan apabila dilakukan dengan penuh takwa dan penuh berharap Allah akan mengampuni dosa kita di masa yang lalu. Hadis sebelumnya riwayat Bukhari, dan hadis sebelumnya hadis Bukhari nomor 37 yang tidak jauh beda. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qadama min dhanbi. Bersolat malamlah kamu selama di bulan Ramadan ini dengan penuh iman dan penuh berharap kepada Allah SWT, maka Allah akan mengampuni dosa kita di masa yang lalu. Artinya selama bulan puasa itu baik siang maupun malam itu seharusnya penuh dengan dilakukan ibadah. Ibadah itu tidak hanya ibadah makhluk, tapi juga ibadah baru makhluk. Artinya tidak harus yang puasa intinya puasa Ramadan dan sholat wajib yang 5 waktu, maka harus dibantu atau diimbangi dengan ibadah-ibadah sunnah, itu puasa tarawih, witir, dan ibadah sunnah lain, yaitu terutama sholat sunat rawatib atau sholat sunnah pengiring sholat wajib, yaitu sebanyak 12 rakaat untuk sehari semalam. Jadi kalau itu ibu-ibu bisa, bapak-bapak bisa melaksanakan, itu akan lebih bagus. 6 rakaat di siang, 6 rakaat di malam. Yang siang itu 4 rakaat di waktu zuhur, qobliyah zuhur, itu sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudah zuhur 2 rakaat. Untuk yang malam ba'da maghrib 2 rakaat, pada isya 2 rakaat, dan qobliyah subuh atau sholat sunat fajar 2 rakaat. Belum ditambah ibadah lainnya, ada yang bilang juga qobliyah namun kualitasnya berbeda. Kalau yang rawatib 12 rakaat itu tergolong dari sunnah muakkad, sunnah yang diberatkan. Kalau yang ringan sunnah ghairu muakkad. Jadi minimalnya setelah wajib kita sholat wajib kita bantu dengan ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah itu paling tidak menutup atau menumpuk kekurangan atau lubang yang besar, kekurangan dan kesalahan ibadah wajib. Jadi ibadah wajib kita, misalkan sholat wajib kita kurang sempurna, atau yang lebih parah itu mungkin ada bolong-bolong, kadang sholat kadang tidak, maka ditutuplah dengan dibantu dengan sholat-sholat sunnah. Tapi kalau wajibnya bolong, ya bolongnya lebar, ditumbuk juga tidak akan tertutup gitu. Kita sempurnakan sholat wajib kita, sempurna menurut kita, ya itu kualitas itu kan tergantung kita. Baru kita bantu dengan sholat-sholat yang mudah aja kita lakukan. Misalkan siap tarawih, tadarus, ngantuk, tidak terbangun untuk sholat tahajud, ya sholat seperti kita ini, sholat subuh, terus mendengarkan ceramah, itikaf dalam masjid, terus jangan sholat suruh, dan nanti agak siang sholat duha. Dalam hal sholat sunat itu sholat isra, ya sholat suruh itu kan nama sholatnya isra, kalau artinya itu sholat terbit matahari. Duha juga gitu. Jadi isra dengan duha itu boleh dikatakan sama,
Tapi kalau Isra itu satu paket dengan kita sholat subuh berjamaah di masjid, iktikaf di masjid, baru nanti ditutup dengan sholat Isra. Itu satu paket. Kalau kita di rumah ya sholat duha. Waktunya sholat duha itu bisa pagi, bisa agak siang atau tengah. Jadi jam 7 itu termasuk awal duha. Nanti jam 10 itu pertengahan, dan menjelang jam 12 menjelang zuhur itu waktu siang, waktu terakhirnya sholat duha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa untuk menuju iman ya, belum menuju takwa. Untuk menuju iman itu sangat berat. Salah satu cobaannya itu tadi, bahwa beda antara, contoh yang nyata itu, beda antara kiai dan dukun itu tipis gitu, susah bedakan itu. Apalagi kalau kita hidup di Jakarta itu. Hidup di Jakarta itu kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka gitu. Tergantung kita tarik kaki itu kemana. Jadi mengapa kalau kita minta tolong ke orang pandai itu dikatakan syirik? Ada firman Allah dalam surat Az-Zariyat, ya, artinya bahwa manusia dan jin itu diciptakan hanya semata untuk beribadah kepada Allah. Artinya bahwa kehidupan manusia dan kehidupan jin itu sifatnya sama di mata Allah. Antara manusia dan jin itu sama-sama wajib untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah SWT. Jadi ibarat rel kereta api antara jin dan manusia, atau ibarat kabel listrik antara kabel positif dan negatif. Apabila kabel itu beradu, kabel positif dan negatif, apa yang akan terjadi? Konslet kan, gitu. Terakibat fatal. Begitu juga jin dan manusia. Jin dan manusia itu tidak ada urusan, tidak hubungan. Oh, jin itu jin Islam, oke lah gitu. Kita bicara jin, perbandingan jin dengan manusia, atau di lingkup jin itu sendiri. Kalau di lingkup manusia, manusia itu ada yang alim ulama, ada yang alim biasa, ada yang Islam tapi tidak sholat, ada yang kafir. Begitu juga jin, sama, kehidupan jin itu sama dengan kita. Ada berumah tangga, ada punya anak dan lain, sama memang beda alam. Artinya jin itu kan tertutup, tidak terlindungi lah gitu artinya. Kita tidak bisa melihat dia, tapi dia bisa melihat kita. Dan di keluarga jin itu sendiri seperti kita itu, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya kalau kita melihat jin, oh itu jin Islam, jin baik. Di kelompok jin itu iya, itu ada yang baik, ada yang tidak. Tapi kalau antara manusia dan jin, itu yang jin Islam itu tidak baik sama kita gitu. Kalau kita anggap baik, itulah jadinya nanti kita minta tolong dia. Karena dia tahu segalanya. Kita belum ngomong, dia sudah tahu gitu. Sangat tipis untuk meluruskan keimanan kita. Oh, kita minta tolong jin Islam kok. Tidak bisa. Seburuk-buruk manusia atau sejelek-jelek, sejahat-jahat manusia itu lebih baik, lebih mulia daripada sealim-alim jin. Itu ukurannya. Dan kalau kita sebagai orang yang beriman,
rajin sholat, bahkan sudah haji lagi. Kita minta tolong sama jin, kan sangat rendah sekali derajat kita. Apalagi jinnya jin kafir lagi. Jadi manusia yang paling jahat itu jauh lebih baik daripada jin yang paling alim. Artinya antara kita dengan jin tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Kita contohkan aja seperti kabel tadi itu, kabel positif, kabel negatif itu kalau beradu bekerja sama itu bahaya, sangat tidak baik gitu loh. Yang tidak boleh, bukan tidak baik. Ya akhirnya itu tadi jatuhnya syirik. Orang yang syirik itu kan ya naudzubillah min dzalik, itu udah jaminan masuk neraka. Itu baru dari sisi iman aja ya, kita meluruskan iman. Nah, itulah gambaran. Jadi ya orang yang meminta tolong karena hal-hal yang sangat, kadang kita saat mendesak kita butuh gitu loh. Kemana kita tempat mengadu gitu loh. Kalau setelah itu tadi kepada orang tua sarannya ini, amalkan ini. Kita jangan salah paham lah. Kita mungkin diberi kertas ayat Al-Quran, misalkan ayat Al-Quran ini tolong amalkan ini sekian. Kalau kita sudah diharuskan harus mengamalkan sekian kali, itu berarti ada yang tidak beres. Kalau kita zikir kepada Allah, itu lillah aja, zikirlah, lakukan. Biarlah banyak tapi ikhlas. Nah, itu sebenar-benar zikir. Biarlah banyak tapi ikhlas. Berapa kali kita tarik nafas, nah, segitulah kita berzikir. Jadi satu hari misalkan kita tarik nafas itu 10 kali, ya zikirlah 10 kali. Ya, berapa kali kita tarik nafas satu hari, satu malam? Berjuta kali. Tapi kalau zikir ditentukan harus zikir harus ditentukan sekian kali, amalkan ini. Apalagi ada ritual yang lain. Jangan kita tergoda oleh ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu tujuannya untuk berbuat baik, untuk mengamalkan hal-hal yang baik, tapi juga tidak aneh, bisa dilakukan untuk berbuat jahat. Kalau di Jawa Pak Ustadz kita, Pak Karim kita itu tahu tuh namanya kulhu balik, atau kalau di Jawanya kulhu balik. Itu surat kulhu wahad tapi dibalik-balik gitu. Bukan kita beribadah kepada Allah, bukan kita berserah kepada Allah. Kita itu sudah menjadi Tuhan gitu loh, kalau dibalik-balik. Gimana dasarnya ilmu itu? Tapi sedangkan dasarnya ilmu jahat, ya tetap kalah dengan ilmu Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, barangkali itulah muhasabah pagi ini. Marilah kita introspeksi diri, menggali kesalahan-kesalahan kita. Karena kalau kita salah terhadap Allah itu sangat mudah minta ampun. Karena urusan vertikal, urusan kita dengan Allah. Tapi kalau kita salah dengan sesama manusia itu sangat susah. Allah tidak akan mengampuni. Ibadah apapun yang kita lakukan tidak akan diampuni kalau orang itu tidak mohon maaf kepada orang yang dizalimi. Dan arti minta maaf itu artinya ya kita menyadari bahwa kita salah, tahu salah kita, dan kita minta ampun
minta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan kita itu. Selesai gitu. Tapi kan kalau tidak ada ujung pangkalnya ya, sampai kiamat itu beratnya dosa. Beratnya orang yang mendolimi orang lain. Kalau salah dengan sama Allah itu minta ampun sama Allah selesai. Kalau salah sama orang lain, mendolimi orang lain, minta ampun sama Allah, Allah tidak akan mengampuni sebelum orang itu minta ampun, minta maaf kepada sesama orang yang didolimi. Baru Allah bisa mengampuni. Barangkali itu kurang lebihnya, mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.